Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Kuntong, Santet Makan Tuan Sendiri. Februari 2004. Suara keran air yang tak dimatikan dari arah kamar mandi membuat Halene yang baru saja pulang menjadi geram. Mematikan keran air setelah digunakan itu apa harus diajari juga? Teriak Halene. Setelah meletakkan tasnya dengan kasar di atas meja, ia langsung berjalan ke arah kamar mandi yang terlihat sudah banjir. Air melebar sampai keluar melalui celah di bawah pintu. Padahal kamar mandi di rumah itu dibuat lebih rendah dari lantai dapur. Dan juga memiliki pembatas yang lumayan tinggi. Jadi, kalau hanya lupa mematikan air keran beberapa menit saja, maka airnya tidak akan banjir sampai keluar. "Ah!" teriakan Halene membuat suaminya yang baru saja meletakkan sepatu di atas rak menjadi kaget. Bergegas, ia menghampiri Halene yang sudah terduduk dengan wajah pucat. "Ada apa?" tanya suaminya. Seakan tak mampu lagi berbicara, Halene hanya menunjuk ke arah kamar mandi. Saat suaminya membuka pintu kamar mandi itu, terlihat sesosok tubuh sudah terbaring tak berdaya di sana. Di pergelangan tangannya terlihat luka sayatan yang sudah tak lagi mengeluarkan darah. Halene menangis terisak. Tubuhnya gemetar melihat apa yang sudah terjadi pada sang adik. Sementara itu, suami Halene yang juga ikut panik lantas berlari keluar rumah untuk meminta tolong pada para tetangga. Setelah tetangga berdatangan, mereka langsung membantu Marjo dan Halene. Sesudah kejadian itu, kepribadian Halene kini menjadi sangat berubah. Ia sering melamun, marah-marah tak jelas, menangis tanpa sebab, bahkan pernah di suatu waktu di bulan April, Halene kedapatan ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri. Untungnya, Marjo datang di waktu yang tepat, sehingga tindakan Halene berhasil dihentikan. Tidak lama setelah itu, Halene mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan saat pergi ke pasar bersama bibi Halene. Tidak hanya ibunya, bibinya yang sempat dibawa ke rumah sakit pun ternyata juga meninggal beberapa saat setelah sampai di rumah sakit. Dengan kepergian ibunya, hidup Halene semakin terpuruk. Ditambah perasaan aneh yang ia rasakan selalu muncul saat ia sendirian. Perasaan sedih dan kalut yang teramat sangat membuatnya selalu ingin mengakhiri hidupnya. Juni 2004. Halene lagi-lagi mendapatkan kabar duka. Dua keponakannya yang berusia 12 dan 7 tahun meninggal karena terserang muntaber. Di tahun itu, satu persatu anggota keluarga besarnya mati dengan berbagai macam sebab. Entah apa ini hanya kebetulan saja atau ada sesuatu yang besar di balik semua tragedi ini. Halene mulai bertanya-tanya tentang semuanya pada dirinya sendiri. Tapi karena ia belum juga mendapatkan jawabannya, Halene memutuskan untuk ke rumah ayahnya. Namun belum sempat ia membicarakan tentang keinginannya pada Marjo, sang ayah menelponnya. Suara ayahnya di seberang sana terdengar berat, sesekali beliau batuk. "Pulanglah secepatnya, Lene. Ada yang ingin Amai bicarakan padamu. Ini sangat penting, menyangkut keluarga kita," ujar ayahnya. Marjo mengangguk sebagai tanda ia mengizinkan Halene untuk pulang. Keesokan harinya, Marjo dan Halene bersiap untuk berangkat menuju desa tempat ayahnya tinggal. Ayahnya tinggal di provinsi yang berbeda. Di jalan, Halene tak berhenti memikirkan apa yang ingin ayahnya bicarakan padanya. Hatinya berdegup-degup karenanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai juga di desa kelahirannya.
Ya, Marjo dan Halene memang berasal dari desa itu. Mereka berdua sama-sama anak dari orang terpandang di sana. Dari sekian banyak muda-mudi desa, hanya merekalah yang mampu bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Keduanya turun dari mobil. Halene menghela nafas panjang saat melihat rumah masa kecilnya itu. Rumah besar bercat pink tersebut kini sepi dan tampak tak terurus. "Masuklah," tegur ayahnya dari depan pintu. "Beginilah keadaan rumah ini sekarang, Lene. Sunyi dan suram," ujar ayahnya. "Bagaimana kabar kalian?" lanjut ayahnya dengan mata yang bergantian menatap anak dan menantunya tersebut. "Seperti inilah, Mai. Raga dalam keadaan sehat, tapi hati dan pikiran rasanya kacau sekali." Amai terlambat menyadari. Andai Amai lebih awal sadar, mungkin keluarga kita masih lengkap, ujar ayahnya yang membuat Halene mengkerutkan alisnya. "Maksud Amai?" tanya Halene. "Keluarga kita disantet," jawab ayahnya membuat Halene melotot. "Santet?" Ayahnya mengangguk. Jantung Halene berdegup dengan kencang. "Bagaimana Amai tahu?" tanya Marjo. "Lihatlah ini, Nak. Aku menemukannya sehari sebelum aku menelpon kalian," ujar ayahnya memperlihatkan sesuatu yang berada di dalam ember. "Apa ini, Mai?" tanya Halene. "Aku yakin ini tanah kuburan. Kalau ini sepertinya tulang kucing. Dan yang itu aku tidak tahu akar tanaman apa itu," ujar ayahnya mencoba menjelaskan. Sulit dipercaya, tapi kejadian demi kejadian yang terjadi pada keluarga kita ini membuat aku yakin kalau santet itu benar-benar ada. Dan benar kata Amai, keluarga kita hendak dimusnahkan melalui santet. Sekarang hanya ada Amai dan kau, Lene. Hanya kita berdua yang tersisa. Aku bersumpah akan membalas semuanya pada orang yang telah menyantet habis keluarga kita. Amai tahu siapa dalangnya. Ayahnya terlihat diam untuk beberapa saat. Kemudian ia menghela nafas panjang. Amai yakin dia orangnya. "Siapa, Mai?" tanya Halene. "Lapu Kamboy," ujar ayahnya menyebutkan sebuah nama yang membuat Halene ternganga. "Hah?" Marjo pun ikut kaget mendengar sebuah nama yang disebutkan oleh ayah mertuanya tersebut. Bagaimana tidak? Sebab Lapu Kamboy adalah rekan bisnis ayah mertuanya itu. "Kenapa dia melakukan itu, Mai? Apa alasannya? Bukankah dia itu yang membantu bisnis Amai?" tanya Halene seakan tak percaya. "Yang aku tahu, Lapu Kamboy lah yang melakukan santet ini. Tapi aku yakin dia melakukannya pun karena terdesak. Dan ada dalang yang jauh lebih kuat lagi di balik Lapu Kamboy," ujar ayahnya dengan gigi bergemeretak. Halene bergidik ngeri. Seberapa kuatkah dalang itu hingga mampu membuat Lapu Kamboy yang dikenal sebagai orang baik itu sanggup melakukan santet untuk membunuh keluarga sahabatnya sendiri? "Aku tidak akan melepaskan mereka. Akan kubabat sampai ke akar-akarnya," ujar ayahnya dengan raut wajah penuh kebencian. "Haruskah, Mai? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada Amai?" "Amai akan menyelidiki lebih dulu supaya kita tahu siapa orang yang membuat Lapu Kamboy berkhianat. Bila Amai sudah mengetahuinya, maka barulah kita akan melakukan rencana selanjutnya. Dan rencana itu, Amai membutuhkan bantuanmu." Halene terdiam. Ini terlalu berbahaya, pikirnya.
"Apa rencana Mai?" tanya Halene. Ayahnya menatap Halene yang tampak gelisah. Ia memaparkan rencana yang membuat Halene langsung menolak. "Tidak, Mai, itu terlalu berbahaya," ujar Halene. "Lene, apa kau tak terpikir bagaimana sakitnya keluarga kita? Satu persatu nyawa keluarga kita direnggut dengan paksa. Apa kau tak ingin membalaskan rasa sakit mereka? Apa kau hanya pasrah menunggu giliran kematian kita berdua?" Halene menggeleng. "Kita tidak ada pilihan lagi," ujar ayahnya. Semilir lembut angin mengundang rasa kantuk pada Halene dan Marjo yang saat itu sedang berada di perkebunan karet. Perkebunan karet yang mempunyai luas berhektar-hektar itu adalah milik keluarganya. Terlihat di sana banyak para penuri atau penyadap tengah bekerja. Halene keluar dari dalam mobil untuk menyaksikan lebih dekat betapa piawainya para panuri itu dalam menggores pahat pada pohon karet. Halene tersenyum ramah pada orang-orang itu. Berada di sana rasanya mampu untuk sejenak menenangkan kemelut di hatinya. Setelah ayahnya datang bersama seorang pekerja, Halene pun bergegas untuk menghampiri mereka. "Tolong ya Han, jangan sampai ada yang tahu kalau saya pergi," pesan ayahnya pada orang itu. Orang itu mengangguk. "Bapak tenang saja, saya akan merahasiakan semuanya." Setelah menyelipkan beberapa lembar uang kertas di tangan orang itu, ayahnya pun segera masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga pergi meninggalkan perkebunan karet tersebut. Jalanan yang mereka lewati tampak rusak dan berlubang. Di sisi kiri kanan jalan pun hanya terlihat jejeran pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, hingga membuat cahaya matahari terhalang. Mereka memasuki area desa yang sangat terpencil, hingga mobil pun tidak bisa masuk melewati jalanan yang mengarah ke area rumah warga. Alhasil, mereka pun meninggalkan mobil di atas desa, kemudian berjalan kaki untuk ke sana. "Pak Sanderson?" ujar seorang pemuda desa itu bertanya pada ayahnya Halene. "Iya." "Ikut saya, Pak," ujar pemuda itu lagi. Meski tak kenal dengan pemuda itu, tapi mereka bertiga tetap mengikutinya. Mereka diajak menaiki sampan untuk menyeberangi sungai. Dan setibanya di seberang sungai, mereka disambut oleh seorang lelaki paruh baya. "Sanderson, saat aku tahu kau akan kemari, aku sudah mempersiapkan semuanya untuk menyambutmu," ujar lelaki paruh baya itu diiringi tawa yang membuat Halene merinding. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, Halene merasakan suhu tubuhnya meningkat. Ia berkeringat sangat banyak. Bahkan wajahnya memerah karena kepanasan. "Minumlah air kelapa ini," ujar si lelaki paruh baya memberikan segelas air kelapa pada Halene. Halene menerima gelas itu dengan tangan bergetar, dan tangannya seolah tak terkendali saat gelas itu hampir menyentuh bibirnya. Di saat yang bersamaan, si lelaki tua langsung menarik rambut Halene, membuat Marjo yang sedang minum itu menjadi tersedak. Begitupun juga dengan ayahnya Halene. Ia terlihat bingung dengan perlakuan si lelaki tua terhadap Halene. "Ada apa ini, Dehen?" Tiba-tiba Halene tertawa terbahak-bahak. "Terjebak kamu," ujar Halene tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah tahu. Sejak awal kau kemari, aku sudah tahu kau ada," balas si lelaki paruh baya yang bernama Dehen tersebut. Halene mengerang ketika air kelapa itu disiramkan ke atas kepalanya. Dan beberapa saat kemudian, Halene tak sadarkan diri.
Apa anakku akan baik-baik saja? Tanya ayahnya Halene. Aku tidak yakin, sebab tubuhnya sudah diambil alih sepenuhnya oleh sosok ohang peliharaan yang dikirim oleh Lapu. Tampak jelas raut kesedihan dari Marjo dan Pak Sanderson setelah mendengar jawaban dari Ongkodehen. Rintik hujan di luar terdengar semakin lebat. Suasana di luar yang gelap gulita dan hanya dikelilingi oleh pepohonan membuat nyali Marjo menciut. Terlebih ketika ayah mertuanya dan Ongkodehen pamit keluar entah kemana. Untungnya keadaan Halene cukup tenang setelah disiram dengan air kelapa tadi, dan Marjo pun bisa untuk mengistirahatkan matanya. Saat ia sudah terlelap, Marjo dibangunkan oleh kedatangan ayah mertuanya dan Ongkodehen. "Lene kemana, Jo?" tanya Pak Sanderson bingung ketika melihat Halene sudah tidak ada di sana. "Hah? Loh, tadi istriku masih tidur di sini," ujar Marjo. "Dia tidak akan jauh dari sini, karena area rumahku ini sudah kupagari," ujar Ongkodehen lantas kembali keluar rumah untuk mencari keberadaan Halene. "Dehen, kami ikut ya," ujar Pak Sanderson. Ongkodehen mengangguk, lalu mereka bertiga pun mulai menyusuri area sekitar untuk mencari keberadaan Halene. Tapi rupanya benar yang dikatakan oleh Ongkodehen, sebab tidak seberapa jauh mereka menemukan Halene yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. "Dehen, sebenarnya aku bingung dengan anakku. Kenapa sampai tubuhnya dikuasai makhluk itu? Apa sebenarnya yang mereka inginkan?" tanya Pak Sanderson ketika mereka sudah sampai di rumah. "Ini masih ada hubungannya dengan usahamu. Usahamu itu maju. Saat ini banyak kan yang berbondong-bondong ingin bekerja sama denganmu. Dan beberapa di antaranya ialah yang mengarahkan Lapu Kamboy untuk menyantet keluargamu. Mereka ingin kalian semua mati, hingga yang tersisa hanyalah anakmu itu. Dan karena anakmu sudah dikuasai makhluk peliharaan mereka, tentu akan jauh lebih mudah untuk mengambil alih semua usahamu. Kau tahu siapa saja orang-orang itu selain Lapu Kamboy?" Ongkodehen tertawa, mata tuanya menatap lekat pada Pak Sanderson. "Kalau aku beritahu, kau pasti akan terkejut." Pak Sanderson mengerutkan alisnya. "Siapa, Dehen?" tanya Pak Sanderson penasaran. "Bajo, Naun, dan Ugang. Merekalah dalang yang sesungguhnya di balik ini semua." Pak Sanderson tampak lemas mendengar nama-nama yang disebutkan oleh Ongkodehen. "Kau kaget bukan? Hahaha. Mereka itu seperti bunglon, pintar dalam berkamuflase. Aku ingin mereka merasakan apa yang keluargaku rasakan. Dehen, aku mohon bantuanmu," ujar Pak Sanderson tampak berapi-api. "Kau tenang saja, aku pasti akan membantumu." "Tapi Halene bagaimana? Bagaimana nasibnya, Dehen? Sekarang ini hanya dia yang aku miliki. Hanya dia keluargaku satu-satunya. Aku tidak ingin dia mati seperti adik dan inainya, seperti keluarga kami yang lain. Kita hanya perlu memutarbalikkan keadaan ini dan membuat mereka terjebak dalam perangkap yang kita buat. Dan setelahnya aku bisa mengambil alih orang itu dan memerintahnya untuk berbalik menyerang tuannya," ujar Ongkodehen. Marjo yang sedari tadi hanya mendengarkan, kini ia mulai ikut berbicara. "Kalau ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Saya akan melakukan apapun demi istri saya," ujar Marjo. "Kau tak perlu terlibat dalam rencana ini.
Tapi tetaplah kau di samping istrimu. Jaga dia hingga semua rencana kami berhasil, ujar Ongkodehen. Marjo mengangguk. Tiba-tiba Halene terbangun. Suaranya terdengar parau. Sakit sekali, rintihnya. Untuk sementara ini kau jangan tertipu dengan tipu daya Ohang yang saat ini berada di dalam tubuh istrimu. Dia akan melakukan apapun agar bisa terbebas dari sini. Karena saat berada di sini dia benar-benar terkurung dan tak akan bisa keluar melewati pagar yang telah kupasang. Tapi apa istriku akan baik-baik saja diikat seperti ini? Ini semua demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Ohang yang berada di tubuh istrimu akan membunuh kita jika ada sedikit saja kesempatan. Marjo menghela nafas panjang. Ia menatap wajah istrinya. Mata dan kulit wajah Helene tampak masih merah. Bebauan dupa dan kemenyan bercampur aroma wangi bunga-bungaan tercium dari arah sebuah ruangan kamar yang baru saja dimasuki oleh Ongkodehen dan Pak Sanderson. Suara rapalan mantra dari dalam ruangan itu membuat Marjo bergidik. Sayang, kaki dan tanganku sakit. Tolong lepaskan ikatan ini, ucap Halene yang langsung membuat Marjo terlonjak kaget. Marjo mencoba untuk mengacuhkan Halene. Ia sedikit menjauh untuk memberi jarak. Takut kalau sampai Halene akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ongkodehen sebelumnya. Brak! Suara sesuatu seperti mendarat di atas atap. Di tengah suasana tak nyaman itu, Marjo mencoba untuk membayangkan segala sesuatu yang indah dan lucu untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun semakin ia mencoba, Marjo malah dibuat lebih kaget lagi kala mendengar suara Halene yang terdengar berbeda. Lepaskan aku. Marjo memalingkan wajahnya ke arah dinding, berusaha untuk menghindari tatapan mata dengan Halene. Namun begitu ia memejamkan mata, sesosok wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Wajahnya menyeringai dan dari matanya keluar cucuran darah berwarna hitam. Terlihat sangat jelas. Dan ketika Marjo membuka mata, bayangan sosok menyeramkan itu langsung menghilang. Sekali lagi Marjo harus dibuat panik kala melihat Halene mulai berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Halene terus menggigit lidahnya hingga darah mulai keluar dari luka gigitan itu. Marjo langsung mendekat dan berusaha membuka mulut Halene agar lidah istrinya tersebut tidak putus. Namun kini gantian, tangan Marjo yang digigit keras oleh Halene sampai-sampai membuatnya berteriak kesakitan. Dalam keadaan seperti itu, Marjo berusaha untuk melepaskan gigitan Halene dari tangannya. Kali ini ia menggunakan kain untuk menyumpal mulut Halene supaya tidak menggigit lidah lagi. Dan setelah beberapa saat Marjo pun berhasil. Ia melihat luka gigitan di tangannya yang terus mengeluarkan banyak darah. Marjo tersadar. Tubuhnya lemas setelah mendapat gigitan dari Halene. Darah dari lukanya itu masih terus keluar menetes di lantai rumah. Tiba-tiba rumah itu bergoyang seperti terkena angin puting beliung. Namun kejadian aneh itu hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Yang dimana ketika Marjo menghela nafas, lagi-lagi ia dikagetkan dengan suara seperti angin ribut dari atas rumah. Diiringi dengan suara-suara menggeram aneh dan tawa cekikikan dari arah luar. Marjo yang sudah ketakutan sedari tadi ditambah lemas akibat luka gigitan yang terus mengeluarkan darah. Akhirnya Marjo tumbang dan tak sadarkan diri. Marjo, Jo, ujar Pak Sanderson menyandarkan Marjo. Saat Marjo tersadar, ia lihat tangannya sudah diobati oleh Ongkodehen.
dan Halene tampaknya sudah tertidur. "Mai, apakah semuanya akan baik-baik saja?" tanya Marjo dengan suara bergetar. "Semuanya akan baik-baik saja, percayalah padanya. Dia yang menolong kita," ujar Pak Sanderson menunjuk ke arah Ongkodehen. "Apa kau sudah ditampakkan oleh sosok Ohang?" tanya Ongkodehen. Marjo menggeleng sebab ia benar-benar tidak tahu tentang Ohang yang dimaksud oleh Ongkodehen. Wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Dialah sosok Ohang yang dikirim untuk menyiksa istrimu. "Ya, saya melihatnya. Saat saya memejamkan mata, sosok itu sangat jelas sekali. Saya kira saya hanya ketakutan hingga membayangkan sosok-sosok menyeramkan seperti itu," ujar Marjo. "Dia berusaha memberi ketakutan padamu hingga kau melepaskan istrimu dan membiarkannya membawa Halene pergi entah kemana. Tapi tindakan yang kau lakukan tadi sangat benar. Kau memang benar-benar ingin kesembuhan untuk istrimu," lanjut Ongkodehen. Marjo menunduk. Ia menghela nafas lega. "Sampai kapan kira-kira istri saya begini?" tanya Marjo kemudian. "Sampai kita berhasil membabat habis orang-orang itu," ujar Ongkodehen terdengar sangat bernafsu. Suasana rumah mewah yang keseluruhannya dibangun menggunakan kayu ulin tersebut nampak lengang. Dedaunan yang kering bergemerisik tertiup angin. Terdengar suara seseorang dari dalam rumah itu. "Halo, ini siapa ya?" ujarnya mengulang pertanyaan sama pada si penelepon misterius yang sudah berulang-ulang kali meneleponnya. Namun ketika diangkat, si penelepon misterius hanya diam saja. Dan hanya suara helaan nafas berat yang terdengar dari seberang sana. "Jangan mengerjai orang, dasar kurang ajar tak ada adab," umpat wanita itu lalu menutup telepon. Wanita itu adalah istri dari Naun. Saat ia meletakkan HP-nya, tiba-tiba HP tersebut kembali berdering. Bosan karena merasa dikerjai, akhirnya wanita itu melepaskan kartunya dan membiarkan HP itu tergeletak di atas meja dalam kondisi mati. Ia berjalan ke arah dapur untuk mengambil makanan sisa tadi dan berniat menghabiskan makanan itu sambil bersantai membaca buku novel. Namun, baru saja ia hendak membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala dari arah dapur. "Rusak lagi," gumamnya dengan nada kesal saat tahu keran itu tak bisa dimatikan. Brak! Prang! Suara botol minuman yang jatuh menyenggol piring hingga pecah itu membuat si wanita terkejut. "Ada-ada aja," gerutunya lalu membereskan pecahan piring tersebut. Tiba-tiba terdengar lagi suara dering HP-nya dari arah meja di sampingnya. Saat akan beranjak untuk mengangkat telepon itu, barulah ia tersadar kalau HP-nya ada di kamar dalam kondisi mati setelah ia cabut kartunya tadi. Jadi bagaimana mungkin HP yang mati tiba-tiba berdering dan berpindah tempat dengan sendirinya? Belum lagi ia mendapatkan jawabannya, tiba-tiba saat ia hendak mendongakkan kepala ke arah meja, terlihat sosok besar bertubuh tinggi dan memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya mirip seperti seekor monyet. Sosok itu menyeringai memperlihatkan giginya yang tajam penuh dengan darah. "Ah!" teriak wanita itu ketakutan. Ia mencoba berlari menghindari sosok itu, namun kemanapun ia berlari, sosok tersebut bisa menemukannya. Sementara ia masih terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran sosok makhluk itu, dari arah luar rumahnya terlihat sebuah kendaraan roda 2 datang memasuki halaman. Pemuda itu mengeluarkan kunci rumah dari sakunya, dan setelah pintu terbuka ia pun masuk ke dalam rumah dengan tenang.
Namun ketika ia hendak masuk ke dalam kamarnya, pemuda itu terlihat bingung dengan noda darah di gagang pintu. Ia masuk ke dalam kamar dengan penuh kewaspadaan, takut kalau rumahnya dimasuki oleh perampok. Ia melihat ke sekeliling kamar, namun tak ada apapun yang mencurigakan. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya semula. Namun saat ia duduk di atas ranjangnya, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kakinya dengan sangat kuat. "Shh, jangan berisik, dia ada di luar," ujar si wanita ketika pemuda itu melihat ke bawah ranjang. "Inai, sedang apa di bawah situ?" tanya pemuda itu yang ternyata merupakan anak dari si wanita. "Shh, jangan berisik, cepat sembunyi. Kau dengar suara itu? Dia masih ada di luar," ujar ibunya terlihat sangat ketakutan. "Dia siapa, Nai? Tidak ada siapa-siapa di sini. Sebaiknya sekarang Inai keluar. Aku sedang tidak ingin bergurau. Aku tahu Inai hanya ingin mengerjaiku, kan?" Tiba-tiba ibunya berteriak ketakutan hingga membuat pemuda itu kaget. Merasa ibunya hanya mengerjainya, akhirnya pemuda itu keluar dari kamar dan membiarkan ibunya yang masih berteriak ketakutan di bawah ranjang. Namun hal yang sangat mengerikan terjadi. Baru saja si pemuda membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamarnya. Ketika ia mencoba mengacuhkan suara ibunya itu, tapi lagi-lagi suara jerit kesakitan terdengar. Akhirnya ia kembali ke dalam kamar untuk menegur ibunya yang masih ia anggap bergurau tersebut. Akan tetapi ketika pintu kamar dibuka, ia disuguhkan dengan pemandangan mengerikan. Darah berceceran di lantai kamar dan ibunya sudah tak sadarkan diri dengan gunting yang masih berada di genggamannya. Tentu saja ia sangat kaget, panik dan ketakutan melihat keadaan ibunya yang sudah seperti itu. Senyum puas terlihat dari Pak Sanderson kala menerima panggilan dari seseorang. "Bagaimana?" tanya Ongkodehen. Pak Sanderson mengangguk, sementara Marjo yang melihat mereka hanya terdiam karena tak tahu apa yang sedang ayah mertuanya bicarakan. "Satu persatu sampah sudah kita singkirkan," ujar Pak Sanderson. "Ya, tinggal sapu habis sampah-sampah yang lain," sahut Ongkodehen tertawa. Keduanya tertawa, tawanya begitu puas terdengar. "Naun sudah mati," ujar seorang laki-laki berbadan besar dengan kumis tebal menghiasi atas bibirnya, yang tak lain merupakan seseorang bernama Bajo. "Bagaimana dengan ohangmu?" ujar lelaki bertubuh kurus yang memiliki bercak-bercak seperti bekas cacar di wajahnya. "Tidak pernah pulang. Kurasa Sanderson sudah tahu dan mulai mengincar kita untuk membalas dendam," ujar Pak Bajo terlihat panik. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu agar keluarga kita tetap aman. Iya, secepatnya kita harus melakukan perlawanan." Malam itu di sebuah rumah kecil terlihat 3 orang yang tengah duduk bersila. Di hadapan mereka tersusun rapi berbagai macam barang yang digunakan untuk ritual. "Aku tidak bisa melihat mereka. Orang yang menolong Sanderson pasti memiliki ilmu tinggi. Tidak mudah melawan mereka, karena kita saat ini seperti diserang kawanan kelelawar dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita dengan jelas," ujar lelaki tua itu. Pak Bajo dan Pak Ugang tampak panik mendengar ucapan orang tua itu. "Apa tidak bisa kalau kita melakukan hal serupa, buat agar kita tidak terlihat oleh mereka? Jadi mereka tidak akan bisa menyerang kita," ujar Pak Ugang. Lelaki tua itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia menggeleng. "Kau tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kau harus buat Sanderson mati,"
ujar Pak Bajo. Pertemuan mereka malam itu diakhiri dengan perdebatan besar antara mereka yang saling menyalahkan. Dan tepat di malam itu juga, anak dan istri Pak Bajo mengalami kecelakaan tunggal saat akan pulang ke rumah mereka. Tak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Istrinya meninggal di tempat kejadian, sementara anaknya meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pak Bajo dan Pak Ugang semakin panik karena satu persatu keluarga mereka mulai terkena imbasnya. Sementara itu, Lapu Kambo yang sudah mengetahui hal itu mulai membuat benteng diri dan keluarganya agar terhindar dari balas dendam Pak Sanderson. Sampah-sampah itu terlihat semakin menjijikan, ujar Pak Sanderson. Maaf sebelumnya Ngko, tapi bagaimana dengan istri saya? Apakah istri saya bisa secepatnya terbebas dari orang tersebut? Tanya Marjo. Sebentar lagi, di saat Bajo mati, maka ohang miliknya ini akan mudah kita kendalikan, jawab Ongko Dehen. Marjo menghela nafas panjang. Selama berada di rumah Ongko Dehen tersebut, Marjo benar-benar tak bisa tidur dengan nyenyak. Ia selalu ketakutan setiap saat. Takut dengan berbagai macam hal yang ia sendiri sulit untuk menjelaskannya. Ampun, tolong jangan bunuh aku, ujar Pak Bajo seraya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Makhluk yang sama dengan yang mengganggu istri Naun terlihat menyeringai dengan mulut yang meneteskan darah menatap Pak Bajo. Saat makhluk itu bergerak, Pak Bajo yang ketakutan itu pun langsung berlari. Namun orang-orang di sekitarnya tak ada yang melihat sosok tersebut. Pak Bajo sampai menangis karena ketakutan. Sejak kapan dia mulai bertingkah seperti ini? Terakhir aku bertemu dengan Bajo beberapa hari lalu, dia masih baik-baik saja, ujar Pak Ugang yang saat itu menjenguk sahabatnya tersebut. Setelah pemakaman anak dan istrinya, dia jadi begitu, jawab salah satu kerabat Pak Bajo. Mendengar jawaban itu, Pak Ugang terdiam. Namun tiba-tiba Pak Bajo berusaha melukai dirinya sendiri yang beruntungnya tindakannya tersebut langsung dicegah oleh keluarganya. Akhirnya Pak Bajo dipasung agar tidak melukai dirinya sendiri ataupun orang lain. Akan tetapi, tak sampai 24 jam Pak Bajo ditemukan meninggal dunia dalam keadaan masih terpasung. Lagi-lagi Pak Sanderson dan Ongko Dehen tertawa puas. Dan benar saja, malam itu setelah kematian Pak Bajo, ohang yang berada di dalam tubuh Halene berhasil dikendalikan oleh Ongko Dehen. Dan ohang itu pun diperintahkan untuk menyerang keluarga Ugang. Matahari pagi itu bersinar cerah. Senyuman di wajah Halene, Marjo, dan Pak Sanderson yang tengah menikmati suasana pagi itu terlihat begitu puas. Kapan kita pulang, Mai? Tanya Halene. Sebentar lagi, jawab Pak Sanderson masih dengan bibir yang tersenyum. Jauh berada di rumah Pak Ugang, terlihat kini lelaki itu mengalami sesuatu yang sama dengan yang pernah Halene rasakan. Ia yang sekarang lebih banyak melamun, sempat beberapa kali hendak mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya perbuatannya itu selalu berhasil dihentikan oleh anaknya yang masih berada di rumah itu setelah kepulangannya dari luar kota beberapa minggu lalu. Mai, Inai sudah meninggal. Sekarang aku hanya punya Amai. Dan kalau sampai Amai tidak ada lagi di dunia ini, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Ishak, anak Pak Ugang yang masih memeluk sang ayah. Inaimu mati gara-gara Amai. Amai pantas mati. Amai pantas mati. Entah mendapat petunjuk dari mana, tapi anak Pak Ugang yang sepertinya menyadari bahwa yang terjadi pada keluarganya dan juga pada keluarga teman-teman ayahnya adalah sebuah santet yang sangat mengerikan.
Kau bisa bantu aku kan? Tanya anak Pak Ugang pada salah satu temannya. Pasti, aku pasti akan membantumu. Ia dan temannya berencana untuk mencari seseorang yang bisa memusnahkan santet yang sekarang sedang menyerang keluarganya itu. Namun, belum sempat mereka menemukan orang yang bisa memusnahkan santet itu, anak Pak Ugang mengalami kecelakaan tunggal hingga membuatnya meninggal di tempat. Karena kematian anaknya itulah, Pak Ugang semakin terpuruk. Bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan semakin gencar menghantuinya. Akhirnya, tidak berselang lama, Pak Ugang ditemukan gantung diri di dalam kamarnya oleh salah satu kerabat yang datang menjenguk. Keluarga Pak Naun, Pak Bajo, dan Pak Ugang musnah akibat santet yang dikirimkan oleh Pak Sanderson yang membalas dendam atas kematian keluarganya. Bagaimana dengan Lapu Kamboy? Tanya Ongko Dehen. Biarkan saja dulu. Dia merasa aman untuk sementara. Karena aku tidak ingin dia mati dengan cepat. Aku ingin dia tersiksa dulu. Kau paham kan maksudku? Ongko Dehen mengangguk sambil terus menghisap rokoknya. Aroma tembakau linting memenuhi ruangan itu. Lapu Kamboy yang merasa aman-aman saja lantas mulai berpikir bahwa perlindungannya sangat kuat hingga Pak Sanderson dan dukunnya tidak bisa untuk menembus. Karena pikirannya itulah, Lapu Kamboy mulai bekerja seperti biasa. Ia juga membolehkan keluarganya untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Hingga akhirnya 3 hari setelah itu, satu persatu keluarganya mulai berjatuhan. Dimulai dari anaknya yang meninggal karena tenggelam di sungai. Padahal anaknya itu sangat pandai berenang. Hingga rasanya ia tak mungkin tenggelam dengan keadaan sungai yang tidak begitu dalam alias dangkal. Lapu Kamboy terguncang. Ia selalu bersedih dan melamun setelah kematian anak kesayangannya itu. Tak mau keluarganya yang lain ikut menjadi korban, akhirnya Lapu Kamboy memutuskan untuk menemui Pak Sanderson. Aku bersalah, Son. Aku sudah mengkhianati persahabatan kita. Aku minta maaf. Kalau kau ingin aku mati, bunuhlah aku, Son. Tapi tolong jangan kau bunuh keluargaku. Isak Lapu Kamboy bersujud di kaki Pak Sanderson. Pak Sanderson hanya diam saja. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Yang dimana diamnya Pak Sanderson itu membuat Lapu Kamboy emosi. Namun, saat Lapu Kamboy berbicara kasar dan mengumpat padanya, Pak Sanderson hanya tersenyum. Ia seakan tak menanggapi. Hingga tiba-tiba Lapu Kamboy terdiam kala menerima panggilan telepon. Raut wajahnya seketika berubah. Anak dan istrinya kini sudah tidak ada lagi. Lapu Kamboy yang tak ingin menjadi korban santet selanjutnya kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mati bersama rumahnya yang terbakar. Pak Sanderson tertawa puas, matanya nanar menatap wajah Ongko Dehen. Terima kasih Dehen, berkat kau aku bisa membalas dendam untuk keluarga aku, ucap Pak Sanderson. Kau dan aku sudah lama berteman. Tak perlu kau ucapkan terima kasih padaku. Anggap saja apa yang kulakukan ini untuk keluargaku. Pak Sanderson tersenyum. Ia memberikan sertifikat kebun karetnya pada Ongko Dehen. Ambillah, ini kuhadiahkan untukmu, untuk persahabatan kita. Sanderson, bawalah kembali sertifikat ini bersamamu. Lagi pula mau kuapakan kebun karet itu? Kebun karetku di sini saja banyak yang tak terurus. Kini kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga Pak Sanderson, walaupun keluarga mereka sudah tidak lengkap lagi. Kini Marjo dan Helene memutuskan untuk tinggal di rumah sang ayah.
agar ayahnya tidak lagi merasakan kesepian. Dan cerita pun selesai.